Baik, suara saya sudah terdengar dengan jelas, Sudah. teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini, yang juga kami hormati, seluruh peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini juga. Perkenalkan, saya Jafika Nurfianto, yang pada kesempatan kali ini akan berbicara sebagai MC sekaligus moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar dengan tema Kenali Risiko Penyakit Kritis, Bangun Ketahanan Finansial Keluarga. Tema ini menjadi sangat relevan ya dalam konteks kehidupan saat ini karena penyakit kritis tidak hanya berdampak pada kondisi fisik seseorang saja, tapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan juga bahkan mengunjang stabilitas ekonomi keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif baik dari sisi kesehatan maupun secara finansial menjadi sangat penting sebagai bagian dari strategi perlindungan keluarga. Saya akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua sambutan koordinator WPI DK Amerop, yang ketiga perkenalan moderator serta narasumber, yang ketiga sesi satu yaitu sesi satu yang akan diisi oleh Dr. Laila berupa dengan tema risiko penyakit kritis dan awareness kesehatan. Yang kedua sesi dua ada ketahanan finansial keluarga menghadapi penyakit kritis dan ditutup dengan diskusi dan serta tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung eh, berikan kesempatan waktu sambutan kepada koordinator PPI DK Amerop, kepada kepada Bang Uga ya, dipersilakan. Ya, saya mewakili koordinator PPDK Merop, Mas Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, selamat pagi, siang, sore, salam 24 jam. Karena ini dari negara yang berbeda-beda ya, yang di sini. Yang saya Nugraha, eh, yang saya hormati narasumber, moderator, rekan-rekan panitia, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Saya Nugraha Akbar Nur Rahmat, Wakil Koordinator PPDK Merop saat ini sedang menempuh S3 di Warsaw University Life Science Polandia. Pada kesempatan ini saya mewakili koordinator untuk menyampaikan sambutan sekaligus ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam webinar bertema kenali risiko penyakit kritis, bangun ketahanan finansial keluarga. Webinar ini kami hadirkan sebagai bentuk kontribusi PPDK Merop dalam meningkatkan literasi kesehatan dan finansial di masyarakat. Kami percaya bahwa pemahaman mengenai penyakit kritis, pencegahan serta kesiapan finansial keluarga merupakan hal yang sangat penting di tengah tantangan kehidupan saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Medula Foundations dan Salera Club atas kolaborasi yang baik dalam penyelenggaraan acara ini, serta kepada para narasumber, Bu Dr. Laila dan Mas Rifki, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi ruang diskusi yang inspiratif bagi kita semua. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Semoga acara berjalan lancar hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya dari Bang Uga ya sebagai perwakilan PPIDK Merop. Selanjutnya kita akan memperkenalkan narasumber pada malam hari ini. Sebelum sesi pemaparan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Dr. Laila Rahma SSI MBBS MSc. Selamat malam, Dr. Laila. Selamat malam. Baik, Dr. Laila ini seorang dokter sekaligus founder Medula Foundation yang akan membahas mengenai risiko penyakit kritis, faktor risiko dan gejala awalnya bagaimana, pentingnya gaya hidup sehat serta awareness kesehatan dan juga deteksi dini. Kedua narasumber kita pada malam hari ini ada Muhammad Rifki Faujan Yunus. Selamat malam Bang Rifki. Selaku Malam. ya Bang Rifki.
Nah, Bang Rifki ini selaku agensi owner Saliran Network ya, yang akan membahas dampak finansial penyakit kritis, ketahanan finansial keluarga, strategi proteksi finansial, serta pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Em, Sebelum masuk ke sesi pertama di Dr. Laila, saya ingin menyampaikan CV Dr. Laila terlebih dahulu. Sebentar. Bentar. Baik, Dr. Laila lahir di Jakarta pada bulan Oktober, eh, tanggal 21 Oktober 1997. Beliau memiliki Instagram ya, yang sudah saya lihat pengikutnya lumayan ya Bu ya. Jadi Dr. Laila Rahmat dan juga Medula Iya ya. Terus punya memiliki Google Scholar yang memiliki banyak juga apa namanya publikasi ya, publikasi akademis serta beliau beliau menempuh pendidikan di S1 di biologi S1 biologi di Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya menempuh pendidikan eh, S1 eh, kedokteran dan juga operasi di Teheran University Medical Science di Iran. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan magister di Telehat Department of Digital Health School of Medicine, Teheran University of Medical Science Islamic Republic of Iran. Jadi di S1 dan S2 di Iran. Nah, untuk tanpa basa-basi lagi, mungkin bisa kita mulai langsung diskusi pada sesi pertama ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memahami akar persoalannya, yaitu bagaimana nanti di sesi pertama ini kita akan membahas penyakit kritis dan dampak munculnya apa saja, faktor risikonya, serta bagaimana langkah-langkah pencegahan yang akan dilakukan sejak dini. Untuk itu, kepada Dr. Laira Rahma, kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum, saya izin share screen ya. Baik, Dok. Apakah sudah keluar? Masih loading. Nah, sudah. Udah. Sudah keluar ya? Ya, sudah keluar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Koordinator dan Wakil Koordinator PPI DK Merop. Yang saya hormati Mas Muhammad Rifki Fauzan Yunus selaku agensi owner ya dari Salira Club sekaligus narasumber serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan dan juga moderator kita Mas Jafika. Terima kasih atas kesempatan dan kolaborasi yang luar biasa antara PPDK Amerop, Salira Club dan juga mengajak Medula Foundation sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini. Ini adalah salah satu suatu kehormatan bagi kami untuk bisa mengisi acara untuk hari ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sekarang tuh saya mau ngajak dan mau mulai sesi ini dengan satu pertanyaan sederhana ya. Mohon dijawab, mohon open mic. Yang mau open mic, pertanyaannya adalah sudah keluar belum ya? Apa aset terbesar dalam keluarga? Ada yang bisa open mic? Apa sih aset terbesar dalam keluarga? Mas Kesehatan. Jafika, Sehat, kesehatan. kesehatan. Kesehatan ya. Siapa tahu aja kan. Mungkin ada yang jawab rumah gitu kan. Tabungan, pekerjaan, pendidikan. Tapi tentu kembali lagi adalah yaitu diri kita ya. Diri kita sendiri, kesehatan kita. Next. Nah, kenapa? Karena tanpa kesehatan itu semua yang kita bangun
karir, finansial, bahkan kebahagiaan keluarga kita tuh bisa runtuh dalam sekejap. Kita tidak bisa bekerja secara optimal, tidak bisa merawat keluarga, bahkan tidak bisa menikmati hasil kerja keras kita sendiri gitu. Dengan kalau kita sakit, kita tidak bekerja kerja optimal, produktivitas menurun, peran keluarga terganggu, kita nggak bisa ngerawat anak gitu. Kemudian emosi juga tidak seimbang. Kemudian risiko finansial juga meningkat, tabungan dan investasi bisa habis dan lain-lainnya. Jadi di piramid ini saya memasukkan kesehatan ini sebagai fondasi dari piramid. Jadi di mana ketika kesehatan ini hilang, yang lain runtuh. Seperti itu ya. Next. Nah, mari kita mulai dengan sebuah angka ya yang cukup mengejutkan, yaitu 75% data terbaru dari WHO menunjukkan bahwa 3/4 kematian di seluruh dunia saat ini tidak lagi disebabkan oleh virus maupun bakteri atau disebut sebagai communicable disease yang bisa dikomunikasikan, melainkan oleh penyakit yang tidak menular gitu atau PTM. Kita sedang menghadapi yang namanya pandemi sunyi yang merenggut lebih dari 43 juta kematian per tahun. Oke. Nah, ini bukan sekedar statistik ya, bukan sekedar statistik di atas kertas, melainkan alarm bagi kita semua bahwa tantangan kesehatan terbesar abad ini justru muncul dari dalam tubuh kita sendiri yang seringkali tanpa gejala, gitu. Yang terlihat sebenarnya itu nggak terlihat sampai nanti di akhirnya semuanya itu udah terlambat seperti itu. Nah, jika kita bedah lagi lebih dalam, pembunuh utama didominasi oleh empat besar ya. 31 kematian disumbang oleh penyakit jantung, kemudian diikuti oleh stroke, diikuti kanker, dan juga diabetes. Nah, namun di balik angka-angka yang mengkhawatirkan ini terselip sebuah fakta yang sangat ironis dan sekaligus memberi harapan. Di mana 70% dari kasus-kasus fatal ini itu bisa dicegah. Artinya jutaan nyawa yang ini 43 juta nih per tahun itu memiliki kesempatan untuk bertahan jika kita tuh mampu mengintervensi faktor-faktor risiko seperti pola makan, penggunaan tembakau, rokok gitu kan, dan aktivitas fisik sebelum penyakit tersebut itu mencapai pada titik kritis gitu. Nah, kita sering berpikir bahwa menjaga kesehatan itu hanya soal eh, kita tuh bisa hidup lebih lama gitu. Padahal bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita bisa tetap produktif, tetap mandiri, dan tidak menjadi beban bagi orang-orang yang kita cintai. Gitu. Karena pada akhirnya apa? Kesehatan adalah bentuk perlindungan terbesar yang bisa kita berikan kepada keluarga kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu sekarang sebelum kita bicara lebih jauh, mari kita kenali dulu nih musuh kita. Oke. Kita punya musuh dalam dunia medis kita sebut sebagai secara sederhana dibagi menjadi akut, kronis, dan kritis ya. Nah, penyakit akut itu seperti kebakaran, mendadak, datangnya cepet, gitu kan. Gejalanya terasa jelas dan biasanya bisa segera ditangani. Contohnya seperti flu, kemudian demam berdarah, gitu. Dan infeksi-infeksi lainnya misalnya seperti itu. Nah, kita tahu kita sakit, kita berobat dan sebagian besar ya bisa sembuh gitu pakai antibiotik, pakai apa namanya obat penurun demam dan lain-lain. Namun, yang sering menjadi masalah ini juga ini adalah penyakit kronis. Penyakit ini berkembang perlahan dan sering tanpa gejala. Penyakit kronis itu disebut sebagai rayap tersembunyi ya. Nah, ini tidak terlihat, tidak terasa, tapi perlahan-perlahan menusuk, merusak tubuh kita sendiri dari dalam. Contohnya seperti apa? Seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterolnya tinggi, asam urat gitu kan. Nah, banyak orang ngerasa nih saat ini nih di penyakit kronis ini banyak orang yang ngerasa baik-baik aja. Padahal tekanan darahnya itu udah tinggi selama bertahun-tahun. Nah, tanpa disadari pembuluh darahnya itu udah mulai rusak. Kemudian organ tubuhnya mulai terganggu. Banyak pasien datang ke fasilitas kesehatan bukan karena keluhan awal, tapi karena komplikasi gitu. Nah, ini nih komplikasi itu. Dan yang paling perlu kita waspadai adalah di tahap yang paling berat, penyakit kritis. Ini kayak ibarat bencana besar gitu kan. Dampaknya nggak hanya berat secara medis, tapi juga secara emosional.
dan finansial. Nah, penyakit seperti stroke, kanker, serangan jantung itu tidak hanya mengancam nyawa, tapi juga bisa menyebabkan kecacatan dan ketergantungan jangka panjang. Nah, jadi si stroke sama si kanker ini dan penyakit jantung ini akibat dari si penyakit kronis yang kita biarkan lama gitu kan, hipertensi lama, ujung-ujungnya ya jadi kritis. Muncullah stroke, muncullah pecah pembuluh darah, muncullah penyumbatan pembuluh darah dan yang lain-lain, jadinya penyakit kritis seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat perbandingan karakteristiknya ya. Jadi kita harus kenal dulu nih, jangan sampai ini, aduh, aku mau ke apa namanya mau ke sana, tapi ini aku apa kronis, aku tapi kritis, udah kritis gitu. Nah, ini akut, kronis, kritis, onset. Ke munculnya kapan? Nah, kalau akut ini mendadak, kronis perlahan, kritis itu tiba-tiba langsung serangan jantung kayak gitu. Nah, gejalanya ini terlihat ya, tadi sudah saya jelaskan, jelas terasa. Kalau kronis itu nggak kerasa, kita berasa baik-baik aja. Kemudian kritis itu udah sangat parah sekali. Untuk akut itu 3 sampai 7 hari. Kalau misalnya 3 sampai 7 hari itu disebutnya akut. Tapi kalau penyakit yang eh, terus-terusan, lebih dari 3 bulan, misalnya kayak GERD gitu kan, asam lambung, itu termasuknya penyakit kronis gitu. Nah, kalau untuk kritis ini bervariasi. Penyakit obatnya apa? Kalau akut obat istirahat aja. Nah, kronis ini adalah pengelolaan jangka panjang gitu. Harus ada lifestyle modification. Nah, kalau kritis ini harus ada penanganan intensif ya dari di rumah sakit. Untuk akut prognosis itu artinya kemungkinan untuk sembuhnya ini akut baik. Kalau kronis itu tergantung sama keadaan kita dan juga ini bisa dimodif gitu kan dengan perubahan perubahan lifestyle. Tapi ketika udah sampai kritis, nah ini udah abu-abu nih antara antara kita mau hidup gitu kan, tetap hidup atau kita mungkin bisa lewat seperti itu. Nah, orang-orang ini banyak kan ke rumah sakit ketika udah sampai ini masuk ke rumah sakit ketika udah kritis, ketika udah serangan jantung baru ke rumah sakit, ketika udah apa namanya em, ternyata kanker baru ke rumah sakit kayak gitu. Sedangkan ketika di sini nih di kronis ini ketika nggak ngecek gitu kan, apakah darahnya tinggi, tekan darahnya, apakah gulanya darahnya kemudian tinggi, ini nggak ngecek di fase ini. Padahal di sinilah nih ketika kita ubah secara jangka panjang itu bisa dihindari. Seperti itu. Next ya. Nah, ini juga nih. Jadi tadi saya bilang penyakit kronis itu dia tanpa gejala dulu, habis itu merusak pembuluh darahnya rusak, organnya rusak, baru jadi komplikasi dan di sininya orang-orang 70% para pasien itu baru datang ketika udah sampai komplikasi ya. Nah, ini kondisi pembuluh darah arteri ketika sehat itu arterinya oke-oke aja, diameternya normal, aliran darahnya lancar. Kemudian ketika arteri tersumbat, di sinilah nanti bisa jadi ada penyumbatan pembuluh darah di otak, di jantung, hingga mengakibatkan stroke. Nah, di sini faktor risikonya adalah ketika orang-orang itu banyak merokok, dietnya buruk, sedentari. Sedentari itu adalah ketika orang-orang tidak banyak ya aktivitas fisiknya kemudian begadang seperti itu di mana si penyakit kronis ini adalah silent killer gitu tanpa gejala ya dan ketika udah sangat amat tertumpuk itu penyakitnya permasalahannya barulah dia muncul sebagai penyakit kritis. Nah, ini untuk target blood pressure kalau ketika ngerasa udah 140 udah itu udah cepat-cepat dikontrol kalau enggak tiba-tiba langsung selesai. Misal maksudnya selesai itu tiba-tiba langsung stroke kayak gitu. Misalnya kayak saya bilang udah 130 per 80. Itu kan kalau normalnya 120 per 80 ya. Nah, ketika udah 130 per 80, muda kayak kita nih, muda nih kayak kita 180 atau 30 tahunan lah di atas. Itu harus cepet-cepet dikontrol. Cepet-cepet langsung ke ini, ke mana namanya, ke puskesmas misalnya apakah butuh obat penurun tekanan darah yang seperti itu. Nah, tentu saya kemudian beliau tidak mengindahkan kata-kata saya untuk cepat-cepat ke puskesmas. Akhirnya 2 bulan, 3 bulan kemudian kena stroke. Umur 30 tahunan. Seperti itu. Kolesterol juga ketika udah di atas 200 itu langsung alarm ya. Harus ke harus
diubah gaya hidupnya. Seperti itu. Nah, ini tadi udah saya ulangi. Nah, saya ulangi ya. Kalau untuk diabetes tergantung makan atau enggak. Kalau misalnya di kalau setelah makan itu di atas 180 diabetes, tapi kalau misalnya puasa di atas 120. Seperti itu. Nah, saya mau nanti ceritanya nanti deh. Ceritanya nanti. Nah, saya mau nanya gitu kan, jujur-jujuran deh. Para mahasiswa nih yang di Merop nih, berapa lama sih duduk tiap hari? Mas Uga, di sini ada Mas Uga ya. Mas Uga duduk tiap hari itu berapa lama sih, Mas? Berapa jam per hari duduk? Masih ada Mas Uga? Atau Mas Javika, berapa lama duduk tiap hari? Ya Bu Dok, berapa ya? 8 jam mungkin ya. Wow, mantep ya. Lu setengah hari itunya duduk terus ya kan? Iya, Harusnya iya. itu ya in between jalan-jalan, 10 menit jalan-jalan, ketika istirahat jalan kayak gitu. Kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri, berapa lama sih kita duduk tiap hari? Berapa kali kita itu makan cepat saji? Berapa lama sih jam tidur kita? Begadangnya seperti apa gitu? Kita tuh sehari-harinya gimana sih? Udah aktivitas fisik belum sih minimal 30 menit sehari gitu? Nah, kita ini hidup di zaman yang membuat kita tuh lebih mudah sakit tanpa kita sadari. Di mana gaya hidup modern kita juga berperan besar ya. Duduk terlalu lama, kurang aktivitas fisik, pola makan tinggi gula dan lemak, kemudian kurang tidur, stres, ya kan, apalagi ujian segala macam. Semuanya itu berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Penyakit yang tadi yang saya bilang, hipertensi, diabetes, jantung, kolesterol gitu. Bahkan hanya dengan duduk lebih dari 6 jam sehari itu risiko penyakit jantung kita bisa meningkat secara signifikan loh Mas Jafika. Begitu. Nah, saya ingin cerita ya tentang pasien. Seorang ayah usia 45 tahun masih aktif bekerja, terlihat sehat, dan dia tuh sering ngomong bilang, "Dok, saya nggak pernah sakit kok," gitu. Dia jarang cek kesehatan, jarang olahraga, dan sering begadang ya kan karena pekerjaannya. Nah, suatu hari, ia mengalami nyeri dada, tapi diabaikan aja. Katanya, ini cuma kelelahan doang deh gitu. Sampai akhirnya suatu pagi dia jatuh. Ternyata serangan jantung. Dia selamat, tapi tidak kembali seperti dulu. Tidak bisa bekerja seperti sebelumnya, penghasilan menurun drastis, anaknya harus menunda sekolah. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya penyakitnya kan ya, tapi perasaan bahwa dia itu tidak bisa lagi menjadi penopang bagi keluarganya. Seperti itu. Nah, ada di suatu konsep yang paling penting yang ingin saya sederhanakan untuk kita semua, yaitu di kedokteran disebutnya sebagai DALY, Disability Adjusted Life Year, atau kita sederhanakan sebagai kehilangan tahun produktif kehidupan. Kayak gitu. Nah, apa artinya? Artinya seseorang bisa kehilangan 10 sampai 20 tahun masa terbaik dalam hidupnya bukan karena meninggal, tapi karena hidup lebih lama dalam kondisi sakit atau cacat. Misalnya pasien stroke yang tidak bisa berjalan atau berbicara, atau pasien kanker yang harus menjalani pengobatan jangka panjang dan tidak bisa bekerja, tidak bisa mandiri dan akhirnya tergantung pada orang lain, gitu, nyusahin orang, gitu. Ini bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi keluarga ya kan? Seperti itu. Nah, seharusnya misalnya di sini kita dalam usia ini kita produktif lah ya. Tetapi kemudian ketika cacat yang seharusnya kita itu produktif sampai usia 65 tahun gitu kan. Tapi cuma sampai 45 tahun. Artinya kan kita sampai 20 tahun bisa hilang. Kayak gitu karena cacat. Seperti itu. Next ya. Sehingga 75% dari produktivitas kita menurun. Ada lagi ya, cerita lagi tentang pasien yang lain. Seorang ibu usia 10 tahun, dia tidak ada keluhan tapi rutin medical check up. Nah, dari pemeriksaannya itu ditemukan kelainan kecil-kecil aja. Masih sangat dini dan dia langsung ditangani.
tanpa operasi besar, tanpa biaya besar, tanpa kehilangan kualitas hidupnya. Dan hari ini dia tetap sehat gitu, tetap bekerja, dan tetap bisa mendampingi keluarganya, produktif gitu. Apa bedanya sama yang tadi? Cuma satu, deteksi dini, ya kan? Kalau ibu ini dia mendeteksi dini penyakitnya, sehingga dia mencegah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencegah hal ini? Jawabannya itu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu kesadaran. Nah, untuk kesadaran ini itu ya maksudnya itu adalah untuk mengenali tanda-tanda bahaya atau yang sering kita sebut sebagai red flags ya. Jadi ketika ada gejala itu kita jangan diabaikan. Nah, untuk red flag, misalnya pada penyakit jantung, nyeri dada kayak tertimpa beban berat, terutama ketika beraktivitas, itu tuh bukan nggak boleh diabaikan ya. Jangan langsung bilang ah nggak ada masuk angin aja kayak gitu. Beda. Tapi ketika kita itu sedang beraktivitas, tiba-tiba langsung kayak orang ketimpa berat, itu harus segera diperiksakan kayak gitu. Nah, eh, apa namanya kalau misalnya stroke, ini tadi kan jantung ya. Untuk stroke itu red flag-nya adalah mulut mencong atau face drooping, kemudian lengannya lemah, bicara pelo. Nah, dan ketika saat itulah itu benar-benar waktu yang krusial yang harus kita bawa orang tersebut ke rumah sakit. Maka di sini kita sebut sebagai FAST ya, Fast Arm Speech and Time. Dimana kalau ketika kita lihat muka orang tiba-tiba pelo, kemudian lengannya lemah, kemudian kesulitan untuk bicara, kita harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit karena itu adalah kondisi gawat darurat dan harus segera kita hubungi ambulan. Kalau red flags-nya kanker, nah, pada kanker ini tanda-tandanya bisa berupa benjolan ya kan, di mana benjolan ini tidak nyeri, perubahan pada tubuh, kemudian ada pendarahan yang abnormal, kemudian juga ada penurunan berat badan tanpa sebab ya. Dan jangan juga ini tuh tidak boleh menunggu sakit gitu kan untuk memeriksakan diri ketika ada luka yang tidak sembuh gitu. Jadi ketika apa sih namanya ngerasa ada benjolan tapi kok nggak sakit gitu, itu periksa gitu. Jadi jangan nungguin si benjolnya itu sakit gitu. Jadi ketika awalnya itu tubuh kita biasa-biasa aja, lah kemudian kita pegang-pegang kalau ini kok ada benjolan gitu. Tidak boleh, ah ini biasa aja. Harus dicek ya, gitu. Cek ke dokter, siapa tahu aja kan kita nggak tahu apakah itu apa tumor, apa kanker, apa kista atau apa yang lainnya gitu. Nah, langkah nyatanya adalah periksakan dini ya kan tadi, kalau ada gejala mencurigakan, konsultasi kalau ragu sama kondisi tubuh kita, dan juga ikuti screening sesuai sama risiko. Dan kalau perempuan misalnya ada screening pap smear misalnya gitu kan, ikuti seperti itu. Kalau misalnya ada di program pemerintah ada screening apa, jangan takut gitu. Nanti karena banyak banget saya nemu pasien atau masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia itu takut ikut screening, katanya, aduh dok aku tuh ngerasanya sehat tapi nanti kalau screening aku ketahuan penyakitku gitu, jadinya aku nggak enak makannya, nggak enak tidurnya segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya seharusnya ikut screening. Kenapa? Karena di screening ini kita jadi bisa ketahuan gitu, kita ini punya penyakit kronis apa enggak. Pun kalau ketahuan kita jadi bisa mengubah lifestyle kita sehingga penyakit yang memang kita itu punya itu tidak menuju kepada sesuatu yang kritis, yang itu tuh udah nggak bisa, udah irreversible lagi, udah tidak bisa dibalikan lagi keadaannya kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu membangun kebiasaan hidup sehat ya kan, yang sederhana namun konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada nih eh, pola hidup yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memperkenalkan konsep cerdik sebagai panduan praktis untuk mencegah penyakit tidak menular. Nah, cerdik ini merupakan singkatan dari cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, dan istirahat cukup, serta kelola stres. Cerdik ya. Nah, pendekatan ini tuh dirancang sebagai upaya preventif ya, pencegahan agar masyarakat dapat menjaga kesehatannya sejak dini, sebelum penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih serius ya.
Nah, sehingga di mana di komponen cerdik ini nih memiliki dasar medis yang sangat kuat gitu. Misalnya pemeriksaan kesehatan rutin itu bisa membantu mendeteksi faktor risiko yang seperti tadi, hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi gitu, sebelum menimbulkan komplikasi. Aktivitas fisik dan pola makan sehat terbukti mampu menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, hingga gangguan metabolik. Sementara itu, untuk menghindari rokok, kemudian cukup istirahat dan mengelola stres itu bisa menjaga keseimbangan sistem tubuh secara menyeluruh. Dan Kemenkes juga menegaskan bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup ini dapat secara signifikan menurunkan risiko penyakit kronis ya. Jadi meskipun terlihat sederhana, justru kebiasaan-kebiasaan inilah nih yang memiliki dampak paling besar terhadap kualitas hidup, di mana perilaku si cerdik ini bukan hanya untuk orang yang udah sakit ya, tapi terutama bagi mereka-mereka yang ngerasa sehat dan agar tetap produktif dan terhindar dari penyakit-penyakit ini di masa depannya, lakukanlah cerdik ini, kayak gitu dengan konsisten dan tidak hanya memperpanjang usia, tapi juga menjaga kualitas hidup agar tetap bisa mandiri dan tidak menjadi beban bagi keluarga ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya ingin menegaskan kembali ya bahwa penyakit kritis tidak datang dalam semalam. Oke, dia adalah hasil dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari yang kemudian terakumulasi selama bertahun-tahun. Namun, kabar baiknya adalah kita punya kesempatan untuk mencegahnya. Kita punya kesempatan untuk mendeteksinya lebih awal. Karena pada akhirnya apa? Mencegah adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta kita kepada keluarga. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, saya ingin melakukan suatu hal yang sederhana ya. Coba teman-teman bayangkan wajah orang yang paling teman-teman cintai. Pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, kalau saya jatuh sakit hari ini, apakah mereka siap? Apakah saya sudah cukup menjaga diri untuk mereka? Karena kenyataannya penyakit kritis tidak memberi kita peringatan kedua gitu. Tidak memberi kita waktu untuk, nanti aja deh. Gitu. Jadi malam ini saya tidak mau teman-teman itu hanya terinspirasi saja dengan apa yang saya ya katakan, tapi saya juga mau teman-teman bertindak gitu. Mulai dari hal yang konkret. Coba dalam 24 jam ini inilah dijadwalin kapan nih medical check up gitu. Ajak minimal satu orang medical check up anggota keluarga. Misalnya mulai minggu ini luangkan waktu 30 menit untuk gerak. Aduh, pokoknya dalam minggu ini aku harus bergerak gitu. Kurangi kebiasaan satu gitu yang tidak sehat, misalnya hindari rokok. Yang sekarang ngerokok, hindari kurangi merokok gitu kan. Yang kebanyakan makan gula, kurangi makan gulanya. Yang kebanyakan begadang, ayo tidur jam 10 malam tidur gitu. Dan mulai bulan ini, coba evaluasi lagi kondisi kesehatan Anda gitu. Apakah udah dilakukankah gitu. Dan juga, evaluasi juga apakah Anda punya perlindungan finansial untuk keluarga atau tidak, yang tentunya nanti akan disampaikan ya oleh Mas Rifki Fauzan. Jadi jangan tunggu sakit untuk mulai peduli gitu. Karena pada akhirnya anak-anak kita itu nggak butuh orang tua yang kaya, tapi butuh orang tua yang sehat dan hadir gitu. Dan pasangan Anda tidak butuh orang yang sempurna, tapi butuh Anda yang tetap bisa mendampingi mereka dalam waktu yang panjang seperti itu. Nah, mencegah bukan hanya tentang hidup lebih lama, tapi tentang memastikan kita tetap ada untuk orang-orang yang kita cintai. Begitu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Laira Rahma ya atas paparan yang sangat benar-benar luar biasa banget dan juga komprehensif serta benar-benar membuka wawasan kita mengenai pentingnya mengenali risiko penyakit kritis sejak dini. Nah, tadi saya beberapa hal yang saya catat ya dari pemaparan Dr. Laila. Kita bisa melihat bahwa penyakit kritis itu bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba tanpa sebab saja, tapi melainkan hasil dari berbagai faktor risiko yang sering kali tidak kita sadari. Nah, di sisi lain terdapat juga apa namanya dimensi lain ya yang tidak kalah penting yaitu bagaimana dampak penyakit tersebut terhadap kondisi finansial keluarga nantinya. Nah, ketika risiko kesehatan tidak bisa diantisipasi dengan baik, terutama dengan medical check up maupun screening awal, maka konsekuensinya berkepanjangan bakal
bisa menjatuhkan ekonominya maupun membebani keluarga maupun orang-orang yang dicinta seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya ya, yang akan membahas bagaimana keluarga dapat membangun ketahanan finansial dalam menghadapi risiko tersebut. Nah, pembicara kedua pada sesi kali ini adalah Muhammad Rifki Fauzan Yunus. Beliau adalah, saya akan bacakan CV-nya ya, merupakan lulusan manajemen hutan IPB tahun 2019 dan melanjutkan di Nirvana Network di tahun 2019 hingga tahun 2020. Selanjutnya di Environmental Specialist Forest Investment Program di World Bank tahun 2020 hingga 2022. Selanjutnya juga di Forest Digital Redactor Project Manager di tahun 2018 hingga sekarang. Dan saat ini juga di Salira Club ya, sebagai officer partner Allianz Syariah, sebagai co-founder seperti itu. Dari tahun 2023 hingga saat ini. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kepada Bang Muhammad Rizky Fauzan Yunus, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, thank you Mas Jafrika, moderator. Thank you juga tadi materi dari Bu Dokter sangat-sangat bagus ya. Dan kebetulan saya juga punya pengalaman terhadap sakit kritis. Nanti saya ceritain. Oke. Boleh dipin, Mas? Udah kelihatan layarnya? Iya, sudah terlihat. Udah. Udah kelihatan ya. Oke. Sebenarnya saya agak banyak materi yang sama Bu Dokter gitu kan. Jadi kayaknya mengurangi waktu saya nih. Nah, jadi materi saya sekarang tuh hidup yang layak adalah kita semua gitu. Kenapa? Karena mempersiapkan kesehatan dan finansial itu membuat kita hidup layak sampai kita meninggal gitu. Nah, mungkin saya mulai dengan film ini. Ada yang udah nonton filmnya? Nggak ada nih ya? Belum pernah, belum pernah. Belum pernah ya? Bu Dokter pernah nonton Udah yang filmnya? keponakannya ada 7 apa? Iya, 7 keponakan satu kakak ya. Nah, kira-kira ini menceritakan tentang apa nih Bu Dok? Ya, pokoknya itu dia lagi tinggal sama kakaknya dia, ternyata kakaknya sama iparnya ini meninggal gitu, sedangkan anaknya banyak. Terus ada Betul, juga betul, betul. nambah lagi orang lain hidup juga di kehidupan dia juga kan dia dirawat gitu. Benar, benar, benar. Jadi ini tuh kondisi di mana seorang anak muda yang pengen mengejar cita-citanya tapi terhambat cita-citanya karena salah satu keluarganya itu terkena sakit kritis gitu. Jadi dampak sakit kritis itu bukan hanya mimpi kita yang yang bisa terhambat, tapi mimpi orang lain juga yang menjadi salah satu keluarga kita gitu. Nah, jadi kalau yang dirasakan Moko si pemerintah ternyata dirasakan 11,7 juta jiwa di Indonesia dan diprediksi trennya akan terus naik. Itulah ya. Bahkan tadi kalau kata Bu Dokter tuh 75%, saya kemarin tuh sempat nanya ke Dokter Mayapada gitu kan, salah satu direktur di Mayapada. Saya tanya, "Dok, si sisanya berapa sih gitu? Si sisanya itu apa gitu?" Orang tuh kalau nggak kena CI sekarang tuh critical illness tuh penyakitnya apa? Kenapa bisa meninggal? Kata dokter tuh kecelakaan doang katanya. Jadi benar-benar tuh yang bisa membuat kita nggak meninggal karena sakit keras tuh kecelakaan doang nih. Karena memang untuk di zaman sekarang tren kesehatan tuh makin bagus segala macam, tapi banyak faktor yang membuat itu tetap terjadi. Nah, kenalan lagi, nama saya M. Rifki Fauzan Yunus. Kalau keceplosan lo gue, mohon dimaklumi ya, karena terbiasa nongkrong gitu. Nah, jadi saya tuh lulusan IPB, manajemen hutan, terus sempat bikin fotografi studio gitu sama agensi kreatif, namanya Nirvana, sama senior saya. Terus sebenarnya tuh saya lulus 2019, tapi milih wisudanya di Januari 2020. Nah,
setelah saya wisuda, alhamdulillah nggak sempat kirim CV kemana-mana, langsung diterima di World Bank waktu itu di program Forest Investment Program. Jadi saya keliling Indonesia untuk cari masyarakat yang pengen komit menjaga hutannya, dikasih hibah dari Bank Dunia gitu. Terus saya udah aktif nulis dari sejak kuliah tuh di media namanya Forest Digest. Ini tuh media voluntary lingkungan hidup dan kehutanan, dan sampai sekarang masih ada. Awalnya tuh dari alumni-alumni kehutanan doang, tapi sekarang udah banyak volunteer-volunteer lain gitu. Nah, terus pertanyaannya kok tiba-tiba masuknya ke keuangan gitu, ke finance gitu kan? Kenapa tiba-tiba orang yang idealis di kehutanan ini tuh tiba-tiba masuk ke dunia kehutanan? Sebenarnya tuh ada satu kondisi. Nah, tadi tuh udah di-spill sama dokter nih, segitiganya. Sebenarnya tuh hampir-hampir mirip segala macam kan. Jadi orang-orang tuh sebenarnya harus mempersiapkan ada tiga piramida. Pertama tuh biaya hidup, gitu kan. Terus piramida keduanya tuh proteksi, terus investasi. Nah, kebanyakan orang tuh di Indonesia tuh loncatnya langsung ke investasi tanpa proteksi. Ibarat ibarat apa rumah ditaruh emas tapi nggak punya brankas gitu, pasti kemalingan ya kan, uangnya segala macam. Nah, itu yang kejadian di Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh beli A B C D E F G tanpa menyiapkan proteksinya dulu gitu. Nah, sebenarnya tuh struktur cash flow di Indonesia tuh rata-rata kayak gini kan, dan ibaratnya tuh hampir mostly tuh ini bakal keganggu kalau misalnya tuh orang tiba-tiba terkena sakit kritis. Nah, karena titik rapuh semua simulasi bagaimanapun kita belajar finance dengan baik tuh, semua kelas financial planner yang saya ikutin tuh yang paling banyak dibahas justru proteksi terhadap sakit kritis. Bukan kayak nanti tuh diinvest di mana nih uangnya, nanti tuh diinvest di mana uangnya. Tapi yang paling pertama dipelajari tuh gimana ngeproteksi kalau amit-amit kita terkena sakit kritis. Itu yang paling banyak dibahas justru. Nah, karena risk come from not knowing what you're doing. Jadi sebenarnya resiko tuh nggak bakal ada kalau misalnya kita tahu penyebabnya gitu kan. Jadi selagi kita bisa mencegah, kenapa enggak gitu. Nah, kenapa sih si Rifki Fauzan ini tiba-tiba masuk ke apa, dari kehutanan ke keuangan gitu? Karena kondisi tiba-tiba terjadi. Jadi waktu saya wisuda kebetulan ayah saya tidak sempat ikut karena tiba-tiba dia tuh sariawan dan tidak sembuh-sembuh selama 1 bulan gitu. Nah, jadi ayah saya tuh tidak pernah sakit dari dia lahir sampai dia pensiun. Nah, ketika pensiun ternyata mentalnya kena gitu kan. Jadi yang terbiasa workaholic-nya besar, tiba-tiba nggak bisa kerja segala macam. Justru kalau kata dokter sih hormon kortisolnya kena gitu. Nah, sehingga menimbulkan penyakit. Nah, sakitnya apa nih? Sakitnya tuh sariawan awalnya, dan waktu itu karena kondisinya tidak bisa datang di wisuda, pesan ke nyokap pas balik ke Makassar segala macam, coba deh bawa ayah medical check up lengkap. Ternyata sariawan itu adalah kanker lidah gitu. Jadi apa yang dijelasin dokter tuh bahwa saya tuh sebenarnya tuh pola hidupnya memang dia orangnya olahraga juga segala macam, cuman rokoknya gila-gilaan dia, terus makanannya tidak pernah makan sayur, selalu apapun makanannya harus dibakar, sehingga ternyata pas hormon kortisolnya kena pas dia pensiun tuh, mentalnya kena pas dia pensiun, tiba-tiba pola hidup yang jangka panjang itu langsung menjadi kritis gitu. Nah, parahnya di situ. Dan katanya dok, bener nggak dok, kalau misalnya kanker lidah itu potensinya di dunia itu 1% doang gitu. Nah, ternyata 1%-nya ayah saya sendiri. Nah, jadi ini yang menyebabkan tiba-tiba aku belajar tentang bagaimana sih mengaman sakit kritis segala macam dan yang lain, dan bagaimana caranya mitigasinya gitu. Nah, karena memang tuh dari datanya BPJS tuh 4% dari mereka adalah 4% dari semua orang sakit kritis itu adalah peserta BPJS dan tidak cukup melindungi keluarganya dari resiko out of pocket yang masif gitu. Jadi terutama yang memiliki fasilitas kesehatan swasta yang mahal. Nah, jadi tuh kalau dari dokter kasih data agak-agak mirip gitu kan. Jadi mungkin saya skip aja.
dari berapa total penyakit kritisnya segala macam, karena WHO tuh naik turun segala macam. Tapi yang terjadi, halo, halo, yang terjadi tuh ternyata 90% orang di Indonesia tuh tidak memiliki proteksi income karena penyakit kritis. Jadi akhirnya tuh 85% dari data BPS tuh orang Indonesia tuh mengalami kebangkrutan akibat sakit kritis gitu. Nah, karena sebenarnya benar kata dokter tadi, aset paling berharga kita tuh adalah kesehatan. Nah, kalau kalau kata lainnya kesehatan itu adalah produktif. Jadi selama kita bisa produktif tuh itu adalah aset aset kesehatan kita, karena kalau kita tiba-tiba kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan dan lain-lain, selama kita masih bisa survive, kita masih bisa balikin semua yang hilang itu. Tapi kalau misalnya kesehatan yang diambil sehingga kita udah nggak bisa produktif, kita nggak bakal bisa lagi kembaliin apa yang kita punya, malah yang ibaratnya tadi terjaga bisa hilang semua gitu. Dan ternyata tuh 97% orang di Indonesia tuh masih mendapatkan income dari produktivitasnya. Jadi kalau dia nggak bisa bekerja, artinya income-nya bakal hilang gitu. Nah, dan ini mungkin udah saya skip aja gitu kan. Ini data-data yang saya ambil dari Mayapada sebenarnya dan beberapa dari BPJS. Ternyata tuh peningkatannya cukup drastis gitu kan, dari diabetes, jantung iskemik dan kanker tuh sangat-sangat besar peningkatannya di Indonesia gitu, karena memang pola hidup orang Indonesia tuh lumayan buruk gitu kan, ibaratnya negara berkembang pasti ya lumayan buruk lah segala macam gaya hidupnya, terutama tuh di samping gaya hidup yang buruk juga yang paling susah dihindari itu adalah stres gitu. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih gitu kan, kira-kira untuk 1 tahun kalau terkena salah satu dari penyakit tersebut tuh kira-kira biaya rumah sakitnya berapa sih? Apakah di bawah 500 sampai 1 M atau di bawah 1 M? Ini kita ngomongin tuh kita berobat dengan maksimal ya. Kita ibaratnya tuh tidak setengah-setengah gitu. Kira-kira berapa Bu Dok? Ada spill nggak Bu? Kalau misalnya tuh orang sakit kritis tuh kira-kira ngabisin berapa sih? Atau ada yang pengalaman? Banyak lah ini. Ini di bawahnya aja 500 juta, artinya udah banyak lah. Udah banyak ya. Yang paling Nah, kecil aja 500 juta. mostly tuh sekarang tuh udah lumayan lah, karena apalagi tuh aku kemarin di nanya-nanya di RSPI, per hari tuh ada 6 kali pasang ring jantung dalam sehari di RSPI gitu, dan 1 kali pasang ring jantung itu udah 300-an juta lebih gitu kan. Itu tuh ngomongin baru 1 kali penanganan, belum belum preventif dan lain-lainnya gitu. Dan emang gede banget nih kita kalau kita ngomongin sakit kritis gitu. Nah, dan pasti kalau duitnya nggak siap gimana gitu kan. Pertanyaannya tuh, kita nabung sebagaimana mungkin, kita nggak tahu nih kapan kapan tanggal kita tahu tanggal kita ulang tahun, tapi kita nggak tahu tanggal kita tiba-tiba disuruh operasi gitu, sehingga kita harus siapin nih duitnya dari awal gitu. Nah, karena beban biaya kanker tuh di BPJS tuh naik 116% gitu, dan sekarang kan BPJS tuh defisit 20% ya, karena bisa dibilang tuh premi yang dikumpulkan ternyata tuh tidak mampu menutupi dari klaimnya gitu. Karena emang besar banget klaimnya BPJS, dan ya sedrama-dramanya BPJS itu adalah bentuk penghargaan, menurut aku tuh program terbaik pemerintah lah saat ini, salah satu program terbaik pemerintah itu BPJS gitu kan. Dan kalau orang ngerti secara keuangan, mewajarkan banget BPJS itu naik harganya sekarang, bahkan wajib naik. Karena BPJS itu dibikin undang-undangnya di tahun 2016, sedangkan inflasi itu udah naik beratus-ratus %, inflasi kesehatan gitu kan. Bayangin bagaimana beban BPJS menanggung semua inflasi itu di, di saat preminya dari tahun 2016 nggak pernah naik. Gitu. Makanya tuh ya wajar banget kalau tiba-tiba sekarang tuh dinaikin. Karena kalau nggak dinaikin tuh bisa berpengaruh daripada keuangan negara gitu. Nah, ini tadi nih, kalau misalnya nih tiba-tiba terkena sakit kritis gitu kan, terus cash flow kita nggak cukup segala macam, kira-kira apa yang bakal dilakuin? Jual rumah kah, mengambil pinjaman kah, pinjol gitu kan, atau minta-minta donasi gitu?
rata-rata apa yang bakal kita lakuin? Jual aset ya, Bang. Jual aset, bener, rata-rata gitu. Jadi walaupun kita ngomongin ya, gue tuh nggak bakal jual apapun ketika gue sakit, tapi yang bakal ngambil keputusan tuh bukan kita, tapi yang ngejaga kita. Dan orang keluarga yang melihat saudaranya, apalagi pasangannya sakit, pasti pengen melakukan usaha semaksimal mungkin. Dan kadang tuh nggak logis. Dan logika tuh udah nggak kepake kalau misalnya tuh orang tiba-tiba sakit kritis. Yang penting tuh ini orang tuh diobatin dengan maksimal. Dan banyak yang terjadi dimanapun itu. Nah, dan ibaratnya tuh ini langsung aja ya. Nah, kalau kita ngomongin gaya hidup, ternyata tuh bukan hanya gaya hidup. Banyak orang di Jakarta, banyak banget teman saya tuh habis jogging tiba-tiba meninggal. Udah 3 orang teman saya tuh habis jogging tiba-tiba meninggal. Ada yang gagal ginjal, ada salah satu dari petinggi Nat Geo gitu. Pas dicek sama dokter, dikira jantung karena habis lari meninggal segala macam. Ternyata eh, ada mutasi bakteri. Jadi dia tuh harus karena tidak mau kenapa-napa di Filipina, dia nembak 2 painkiller biar dia bisa tetap hidup sampai Jakarta gitu. Nah, jadi dan pas ditanya ke dokter, dia nanya ke dokter, dok, saya tuh nggak pernah olahraga, makan sehat, nggak pernah minum manis dan lain-lain. Kenapa saya bisa sakit gitu? Jawaban dokter, kamu kerja di mana? Di Tempo, jabatan kamu apa? Pimpinan redaksi. Oh, itu yang bikin kamu sakit. Itu karena stres, guys. Apalagi di zaman itu banyak teror di Tempo lah segala macam ya. Nah, tadi ini yang kata dokter, aku kayaknya skip aja gitu kan. Penyakit kecil, penyakit sedang, penyakit katastrofik, sebenarnya sama yang tadi dijelasin dokter. Nah, kalau kita ngomongin penyakit kecil tuh, kita cukup minum obat, ke klinik, istirahat segala macam kan. Penyakit sedang kita udah bisa pakai BPJS kita atau asuransi kita. Tapi kalau ngomong sakit kritis, gimana nih gitu kan penanganannya? Apakah pakai BPJS cukup? Apakah pakai asuransi itu cukup gitu? Nah, karena si sakit kritis, benar kata dokter tadi gitu. Kalau sakit biasa tuh yang kita lihat tuh yang di cover sama BPJS dan asuransi itu hanya obat, dokter, rawat inap, dan tindakan. Tapi bagaimana biaya hidup? Karena ketika kita kena sakit kritis, akhirnya tuh kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa kerja, tapi yang bayarin nanti cicilan KPR kita siapa? Pendidikan anaknya siapa gitu kan ibaratnya. Terus eh, cicilannya, pajak dan lain-lain itu tuh banyak banget. Belum lagi operasionalnya gitu. Misal dia punya kartu asuransi bisa berobat sampai Singapura, tapi operasional ke Singapurnya berapa gitu. Satu kali flight pakai jet pribadi itu tuh itu udah 500 juta loh gitu. Nah, itu tuh duitnya dari mana gitu. Apalagi tadi tuh 97% orang Indonesia itu adalah pekerja yang ibaratnya tuh harus produktif biar bisa dapat income. Nah, ini kita dapat dari mana nih segala macam duitnya gitu kan. Kalau ngomongin kalau ngomongin berobatnya tuh udah banyak gitu kan. Pemerintah udah sediain BPJS, terus banyak swasta juga menyiapkan asuransinya segala macam. Tapi ngomongin di bawahnya itu masih jarang banget. Nah, karena si sakit krisis ini tuh ibaratnya tuh income-nya bakal hilang, sekolah anak bakal keganggu, cicilan bulanan, household, dana impian, dan semuanya itu bakal keganggu tadi. Kalau dari piramidanya Bu Dokter tadi tuh, karena sakit krisis ini terkena tuh semua di atasnya tuh bakal hancur. Dan itu yang benar-benar terjadi gitu. Dan hampir semua orang Indonesia, mau sekaya apapun, terjadi. Ada teman saya tuh, dia punya 2 SPBU, segala macam, bapaknya kena cancer segala macam, sebenarnya tercover dan lain-lain, tapi tiba-tiba buka donasi. Bayangin orang ini punya 2 SPBU, pas ayahnya kena sakit keras tiba-tiba buka donasi.
Tahu nggak duitnya buat apa? Bukan buat berobat, tapi buat bayarin listriknya. Karena tidak ada lagi pencari nafkah, listrik rumahnya lumayan gitu kan, bisa 5-7 juta per bulan. Nah, dia minta cari donasi itu buat sekedar di rumahnya tetap bisa nyala listriknya gitu. Padahal orang yang punya 2 SPBU gitu. Nah, emang separah apa sih efek dari sakit kritis? Jadi ini nih, misal kita ngomongin solutif gitu kan. Ada orang yang mampu nabung 3 juta per bulan. Nah, tadi tuh ngomongin sakit kritis, kita nggak tahu nih tiba-tiba terkenanya kapan. Kalau kita baru nabung 3 bulan tiba-tiba kena sakit kritis, gimana? Itu kan. Kalau di kalau kalau ngomongin kalau ngomongin pengobatan, mungkin apalagi itu inflasi medis itu 11-15%. Medis ini inflasinya paling gede di Indo karena pertama tuh alat-alat kita masih dari luar gitu kan, terus pendidikan dokter kita masih mahal banget gitu dibanding negara-negara luar, sehingga tuh bisa dibilang tuh medis kita tuh gede banget. Bahkan tuh kemarin di RSPI gitu kan, setahun itu tuh naiknya 2 kali harga kamarnya dan naiknya tuh 30% gitu. Nah, terus gimana nih kalau kita punya asuransi dan BPJS? Apakah selesai gitu kan? Nah, misal kita di bulan keempat tiba-tiba terkena sakit kris tadi, dibayarin nih semua pengobatannya. Tapi pertanyaan tuh yang dibawa tadi siapa yang bayarin, dan belum lagi asuransi sama BPJS tetap harus bayar nggak ke depannya? Tetap harus bayar kan? Siapa yang bayar iurannya? Kalau ini nggak dibayar dan nonaktif segala macam, nggak bisa lagi ditangani pakai BPJS gitu. Dan ini tuh banyak terjadi di luar sana gitu. Dan ibaratnya menurut aku tuh untuk orang kelas menengah ke atas, menurut aku tuh sangat wajib punya proteksi yang lebih bagus. Karena aku tuh udah ngalamin segala macam, ayah aku dari awalku di apa pakai umum segala macam sampai keuangan kita ibaratnya habis-habisan, akhirnya tuh pakai BPJS. Di saat pakai BPJS tuh ada satu kondisi tuh yang membuat ayah aku tuh akhirnya tuh nggak survive gitu kan. Jadi ayah aku tuh survive tuh 3 tahun lebih sakit kritis, tapi pas BPJS itu 3 bulan doang. Ini bukan nyalain BPJS, tapi ibarat kalau sharing room gitu. Walaupun kamarnya kosong bisa masuk karena orang di dalam kamar itu penyakitnya harus setipe gitu. Nggak mungkin orang kecelakaan disatuin sama orang yang jantung gitu. Orang kecelakaan, orang jantung meninggal gitu kan. Nah, jadi harus setipe nih. Dan gak enaknya kalau setipe, kita bisa tiba-tiba kena mental. Jadi, ayah aku tuh 1 bulan dirawat inap di rumah sakit, tiba-tiba ada pasien masuk, pasien itu 4 hari, 7 hari dirawat, tiba-tiba meninggal, dan itu tuh bikin drop tiba-tiba ayahku. Jadi kita ngelihat di samping kita meninggal tuh itu ngaruh juga ke mental kita. Gitu. Dan sebenarnya semakin krisis keuangan membuat mental yang lagi survive sakit krisis juga tuh makin menurun. Kenapa? Karena apalagi pencari nafkah ya, dia tuh cowok tuh punya maskulinitas. Ketika si cowok tadi yang menafkahi keluarga tiba-tiba kehilangan kemampuan mencari nafkah, maskulinitasnya tuh bakal kena. Sehingga mentalnya tuh antara dia mau survive sampai sembuh biar menafkahi keluarga, atau ibaratnya tuh ya udah deh gue nyerah daripada keluarga gue harus berjuang untuk gue gitu. Jadi ketika dia udah nggak enak ngelihat keluarganya cari uang mati-matian buat dia memilih menyerah. Dan banyak orang di Indo tuh nggak survive lama sakit kritis karena hal itu gitu. Dan bahkan datanya tuh di luar negeri tuh bisa sampai 6 tahun orang survive sakit kritis, sampai 10 tahun. Di Indonesia tuh rata-rata hampir 3 tahun doang gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh di sini aku mau jualan dikit sebenarnya, dan ini bisa kalian cari dimanapun juga kalau misalnya dapat, dan tergantung harganya. Tapi menurut aku tuh proteksi paling baik tuh adalah proteksi yang lengkap gitu. Ketika orang yang terkena sakit kritis, yang paling paling harus di cover tuh pertama ini nih. Jadi nggak hanya ngomongin biaya rumah sakitnya, biaya rumah sakit tuh harus yang limitnya besar juga. Tapi kalau misalnya pengen pakai BPJS is banget gitu kan, karena BPJS itu sangat terjangkau. Tapi kalau udah pakai BPJS wajib banget
menyiapkan namanya santunan sakit kritis. Di Jepang ini wajib. Kalau di Jepang ini wajib karena teman aku mau nikahin waktu itu tuh nikah sama orang Jepang. Terus calon mertuanya bilang santunan sakit kritis kamu udah berapa? Kalau kamu kenapa-napa, aset kamu aman nggak? Nah, jadi santunan sakit kritis ini tuh bukan ngebayarin bill rumah sakit, tapi kasih cash ke kita untuk tadi tuh yang di bawahnya tadi, Esber tadi tuh kayak biaya hidup, sekolah anak, dan lain-lain. Nah, jadi cash keras sebagai dana darurat kita. Jadi kita misalnya baru nabung 6 juta, 7 juta, tiba-tiba kena sakit kritis, langsung dapat 1 M tuh untuk nge-cover semua hal itu. Dan ini hitungan standarnya tuh minimal 3 tahun biaya hidup angkanya. Jadi nggak harus 1 M, bisa kurang, bisa lebih, tergantung berapa biaya hidup kita. Jadi preferensinya tuh dihitung, oh ini tuh orang Indonesia tuh survive sakit kritis 3 tahun. Berarti dia harus mempunyai santunan sakit kritis 3 tahun. Ini kalau di Certified Financial Planner tuh hitungannya kayak gitu. Nah, terus tahap advance-nya lagi naik gitu kan, cair lagi segala macam, dan pas meninggal juga cair gitu. Nah, ini referensi mungkin programnya namanya si Hasana, ini khusus untuk sakit kritis doang dan meninggal. Jadi kalau misalnya orang terkena sakit kritis, ini tuh sistemnya kayak nabung gitu kan. Kalau orang nggak kena sakit kritis sama sekali dan terjaga tuh kesehatannya segala macam kata dokter tadi, duit yang dikumpulin itu bakal balik 100%. Tapi kalau misalnya dia terkena sakit kritis, dia bakal dapat preventif santunan sakit kritis dan santunan meninggal gitu. Jadi misal ada orang preminya bulanannya itu sekitar berapa nih ya? Sekitar dia ini nggak merokok ya segala macam. Jadi orang yang merokok lebih besar gitu. Dia tuh bakal ngumpulin misalnya 300.000 per bulan sampai 5 tahun doang. Dia tuh kalau kena sakit kritis, kapanpun dia kena, itu bakal cair sekitar 150 juta gitu kan. Dan kalau meninggal juga cair 150 juta. Jadi sebenarnya tuh murah banget. Kalau kita ngomongin nabung 300 juta sampai 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, belum tentu sampai ke 150 juta. Tapi dengan kita punya produk proteksi itu, kita kayak nyiapin dari awal. Ibarat kita naik motor gitu kan. Kalau ngomongin kecelakaan, semua orang tuh bisa kecelakaan, tapi yang ngomongin dia bisa mati atau tidak itu tergantung dia nyiapin pakai helm atau enggak pakai helm keluarnya gitu. Jadi tergantung proteksinya. Dia kecelakaan tergantung mobilnya nih. Dia pakai mobil Eropa atau enggak. Kalau mobil Eropa berarti potensi meninggalnya itu lebih sedikit daripada pakai mobil Avanza gitu. Nah itu. Jadi ini tuh scale lebih atasnya lagi dari proteksi selain tadi kesehatan. Kalau kesehatan tuh banyak, bisa BPJS, bisa pakai yang ibaratnya mandiri juga segala macam. Tapi kalau ngomongin santunan sakit kritis tuh bisa dibilang tuh kita pionir di Indonesia berbicara hal ini. Kalau di negara-negara maju tuh ini tuh udah salah satu hal yang wajib gitu. Nah, dan partner kita tuh ya kita Salira tuh karena tahu produknya bagus segala macam, ini ide kita segala macam, kita harus pilih partner yang bagus. Kita pilih partnernya tuh Allianz. Kenapa Allianz? Karena aku tuh nggak perlu panjang lebar, karena Allianz ini tuh berdiri di Jerman gitu kan. Dan Pak Habibie yang datangin Allianz ke Indonesia kebetulan pas proyek pesawatnya. Dan kalau Uga mungkin bisa share gitu kan, satu-satunya negara di Eropa tuh yang 2 kali perang dunia tuh kalah terus adalah Jerman, tapi tetap bisa survive dan menjadi negara adidaya sampai sekarang. Nah, yang bikin survive itu tuh salah satunya tuh dari Allianz gitu. Dan Allianz ini tuh yang bertanggung jawab juga atas klaim dari kapal Titanic yang dipakai JP Morgan. Klaimnya itu dipakai JP Morgan bikin Bank Dunia gitu kan. Dan ya bisa dibilang tuh bank sentral di dunia ini ada dari klaimnya Allianz gitu. Nah, dan ini tuh RBC-nya. RBC itu penting banget gitu. RBC itu jadi ngomongin misal nasabahnya semua sakit, si perusahaannya tuh kuat nggak sih gitu kan. Misal semua nasabahnya meninggal, keuangan perusahaannya itu sebesar apa gitu. Jadi kalau di konvensionalnya Allianz tuh mau kita meninggal 3 kali, Allianz tuh masih bisa survive. Kalau syariah tuh bahkan 18 kali gitu. Dan kalau ngomongin BPJS itu under 100, makanya tuh BPJS itu harus disupport dari subsidi pemerintah gitu. Karena kalau ngomongin scale kapitalnya tuh RBC-nya tuh sangat-sangat rendah karena memang kan program sosial gitu. Jadi kalau ada isu BPJS naik, kita harus terima guys, karena emang tuh harus naik. Karena ngomongin proteksi itu mahal banget gitu. Di negara Jepang, di negara Korea tuh kalau kita ngomongin
kartu BPJS-nya itu tuh kalau di kurs ke Indonesia 1,8. Dan itu kalau ngomongin nih, oh ternyata UMR-nya kan gede segala macam. Itu tuh 10% dari UMR-nya mereka. Sedangkan di Indonesia, BPJS itu 50.000 guys. Jauh banget jumlahnya. Dan ini tuh bukan 10% loh. 50 ribu ini tuh bukan 10% daripada UMR Indonesia, tapi 1%. Jadi BPJS itu adalah program yang sangat bagus di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang ingin BPJS, dia kurang belajar aja gitu. Padahal BPJS ini adalah program yang paling sangat membantu masyarakat Indonesia gitu. Banyak orang yang terbantu akibat BPJS, banyak orang yang akhirnya tuh cukup mikirin gimana sekolah anaknya gara-gara BPJS. Nggak lagi mikirin biaya berobat segala macam karena BPJS. Jadi ini sangat penting banget untuk kita pelajarin juga karena kalau ngomongin proteksi di negara-negara maju itu udah sedini mungkin diajarin gitu. Maka bahkan beberapa negara gitu kan pernah aku nonton podcastnya Chef Juna di US tuh kalau orang telat bayar insurance bakal dipenjara gitu. Karena sepenting itu, karena orang kalau nggak punya insurance ya kalau tiba-tiba sakit kritis pasti semuanya bakal kacau. Gitu. Di Indonesia kita mau bikin SKCK diwajibin BPJS aja, banyak orang yang malah kontra gitu. Padahal itu wajib loh gitu kan. Nah, terus tapi ini asetnya segala macam nggak perlu dijelasin kalau sebesar apa alias gitu kan. Itu nomor 1 di dunia. Dan kalau ngomongin syariah, kita rujukannya langsung Ustadz Erwandi Tarmizi, pakar muamalah paling keras di Indonesia, salah satu paling keras gitu kan. Dan udah statement kalau konsep dari syariahnya alias itu ibaratnya tidak haram gitu. Nah, ini adalah kalau kita ngomongin, oh gue mah sehat-sehat mulu. Banyak orang kayak Selena Gomez tuh udah ngejaga makan segala macam ternyata kena lupus juga gitu. Karena apa? Karena stres. Kalau ngomongin anak kecil, anaknya Dinada udah kena juga segala macam. Dan ini tuh kabar buruknya tuh nggak semua orang bisa punya insurance karena yang bisa punya adalah orang yang punya income, masih muda dan sehat. Jadi sebelum kita sakit, kita harus nyiapin gitu. Karena kalau udah sakit tuh kita udah nggak bisa daftar. Dan ini tuh bukti-bukti penolakannya. Jadi kalau orang tuh ngebangga-banggain, wah klaim-klaimnya nih diterima segala macam, gua habis closing segala macam, tapi yang gua harus banggain dari partner gua tuh adalah dia adalah perusahaan yang paling keras dan paling fair ketika menolak calon nasabah. Karena apa? Biar keselamatan seluruh nasabahnya nih. Bayangin kalau kita nabung sedekah di kolom yang sama, tiba-tiba ada yang udah penyakitan yang masuk duluan, ya jatuhnya tuh kita ngebiayain orang itu, gitu kan? Itu tuh bukan konsep saling tolong menolong lagi, tapi beneran nolong orang tertentu doang, gitu. Jadi kita tuh selektif nih, orang yang bisa masuk tuh adalah orang-orang yang masih clear, masih sehat segala macam. Karena kalau udah sakit, hati-hati nih MCU segala macam, tiba-tiba sakit, kalau udah ketahuan udah nggak bisa daftar insurance apapun kecuali BPJS. BPJS tuh masih menerima existing apapun. Makanya itu tuh udah paling asuransi kesehatan terbaik di dunia itu menurut aku tuh BPJS gitu. Tapi dengan segala keterbatasannya. Nah ini ibaratnya penolakannya. Terus ini klaim-klaimnya gitu kan. Dan ini tuh ada cerita sedikit, salah satu teman aku ini lulusan Jepang juga, ceweknya. Jadi dia tuh pas ditembak sama cowok gitu kan, dia bilang kalau kamu nggak punya askes terus nggak punya santunan sakit kritis, gue nggak mau pacaran sama lu. Nah akhirnya tuh cowoknya karena bucin banget mau nggak mau buka. Nah terus bulan Juli kemarin tuh mereka mau lamaran nih, terus Hamin satunya ternyata kena stroke blind spot mata kiri. Akhirnya tuh yang terjadi dia melakukan penanganan segala macam, 1 M pengobatannya 151 juta itu di cover full dari Allianz, dan 1 M cash dari santunan sakit krisnya itu cair. Dan kocaknya 1 M-nya ini tuh karena bikin dia semangat sembuh. Jadi orang tuh kalau tiba-tiba sakit, beda nih kondisinya nih. Kalau tiba-tiba kehilangan uang, jadi motivasinya untuk sembuh tuh berkurang. Kalau tiba-tiba dapat uang cash, motivasi untuk sembuhnya itu makin besar. Dan ini orang beneran sembuh. Dan 1 M-nya ini dipakai investasi lapangan pedal dan menjadi mahar pernikahannya dia. Gitu. Ini case nyata nih teman aku sendiri juga gitu.
Nah, dan ini tuh kita juga ada preventif untuk kasus-kasus darurat. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak bisa terjangkau sama ambulans, ambulans itu bisa ngirim helikopter pada saat kita tuh kena darurat. Salah satunya itu di Everest waktu itu nggak sampai 20 menit ambulans helikopternya itu sampai karena orang ini juga belum gitu. Ini nasabah-nasabah kita gitu kan, nasabah-nasabah kita udah banyak banget public figure segala macam, Rahel V-nya, Almat Albar dan lain-lain gitu kan, politikus juga banyak gitu kan. Ibaratnya tuh kalau kita ngomongin orang kaya butuh nggak segala macam, orang sekelas Ahok aja tuh butuh, dan kebetulan Ahok bukannya yang syariah gitu. Nah ini salah satu senior aku juga, dia tuh salah satu CEO gitu kan. Terus Rizky Aditya dan Citra Kirana juga buka di sepupunya gitu. Dan sebenarnya tuh tim-tim di agensi aku tuh tujuannya tuh bukan sekedar pengen closingin orang, tapi benar-benar pure tuh pengen ngebantu orang biar punya proteksi yang terbaik. Karena mending kita maksa orang untuk bisa buka insurance sekarang daripada nanti kewalahan biayain mereka pas sakit gitu. Mending kayak gitu. Nah, jadi uh, kira-kira kalau kakak iparnya Moko punya full FPS yang tadi tuh Financial Protection System, punya Askes, punya santunan sakit kritis, punya santunan meninggal, kira-kira Moko sebenarnya tuh cerita Moko tuh hampir sama kayak aku. Jadi aku tuh dulu tuh dapat scholarship juga keluar pas wisuda gitu kan, pas mau lulus segala macam, tapi membatalkan scholarship itu karena tiba-tiba kondisi ayahku terkena cancer. Nah, jadi cerita Moko ini tuh mirip kayak aku. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau anak-anak kita kejadiannya tuh kayak Moko kayak aku gitu? Kalau aku sih enggak gitu. Nah, itu aja. Jadi sekolah, jadi dengan kita kita mempersiapkan proteksi itu, ibaratnya itu adalah bentuk ikhtiar keluarga karena sekolah terjamin, kualitas hidup tetap layak, dan mimpi mereka tetap terjaga sampai dewasa. Karena risk is curtain, the choice to be protect is yours gitu. Jadi sebenarnya tuh kita bisa nge-embrace semua resiko segala macam asalkan kita bisa proteksi sejak awal. Itu sih, karena kembali lagi semua manusia tuh berhak hidup layak kalau masing-masing dari kita ikhtiar dalam mitigasi finansial dan selalu terbuka pada informasi akan kemungkinan resiko yang akan terjadi, kita pasti bisa mempersiapkan hal itu. Dan hidup layak itu adalah hidup yang diupayakan, hidup yang direncanakan, hidup yang dipikirkan mitigasi resikonya. Terima kasih. Oke. Bentar ya. Baik, terima kasih banyak Bang Rifki ya atas paparan yang sangat luar biasa. Tadi juga sangat ini ya memberikan kami pemahaman tentang bagaimana eh, apa namanya menjaga kesehatan maupun tindakan preventif melalui asuransi. Nah, khususnya dalam memberikan juga perspektif bahwa kesehatan dan juga finansial itu merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan seperti itu. Nah, baik selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kami akan membuka kesempatan kepada para peserta yang ada di sini untuk mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber kita. Eh, Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk pertama mungkin ada dari Bang Ungga ya, silakan Bang Ungga. Ya, terima kasih. Ini pemaparan yang sangat menarik ya. Saya juga cukup tersentuh ya dengan ceritanya, apalagi kondisi realita di mana ternyata banyak sekali orang tua yang sewaktu sakit itu faktor utama yang buat mereka cepat berpulang bukan karena apa, tapi karena tidak mau mensusahkan anak-anak dan keluarganya. Itu sangat miris begitu kan. eh Ya, mungkin pertanyaannya eh pertama ke Bu Dokter Laila, bagaimana caranya kita untuk menjaga pola hidup sehat ya, agar sampai kita tua nanti masih fit gitu badannya dan tidak terkena banyak penyakit. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin terkait asuransi ini saya agak penasaran juga realitanya ya di lapang. Mungkin Bu Dokter tahu
apakah benar kalau misalnya pakai BPJS itu memang hanya bisa di cover sampai beberapa bulan saja nggak bisa full gitu, seperti yang diceritakan tadi, atau memang kebijakannya sudah berubah seperti itu? Mungkin terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan pertama tadi lebih tepat ditanyakan ke Ibu Dr. Laila dan pertanyaan terkait BPJS bisa diverifikasi kembali ya ke ke Bang Rizky seperti itu. Baik, silakan Ibu Dr. Laila Oke. memberikan jawaban. Baik, terima kasih banyak Mas Uga. Jadi gimana sih kita itu menjaga kesehatan kita biar nanti tuh tuanya tuh kita nggak sakit ya. Jadi tentu pertama nutrisi ya. Nutrisi kualitasnya itu harus di atas kuantitasnya. Oke. Jadi kita harus kurangi, maksudnya gimana? Jadi kita tuh harus kurangi gula dan garam, gitu kan. Perbanyak serat dan proteinnya. Jangan nasinya yang banyak gitu kan. Tapi isinya macam-macam. Misalnya ultra processed food isinya, maksudnya banyak. Kemudian apa namanya ayamnya fast food misalnya fried chicken atau enggak sosis, nugget-nuggetan yang dibuat dari luar yang kayak gitu. Nah, itu kan ultra processed food di mana nutrisinya itu sudah sangat amat berkurang dan kemudian ditambahkan dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau bisa kita makan makanan yang nggak enak. Tentu tentu orang-orang bilang, aduh kalau misalnya kita makan makanan sehat nggak enak ya, ya nggak apa-apa gitu. Daripada kita nantinya, tapi banyak kok yang enak. Sebenarnya yang enak itu ketika kita masak sendiri. Oke, sebenarnya ada kalau di Kemenkes itu kita makannya seperempat nasi. Kalau di piring ya, di piring itu nasinya seperempat, lauk atau sayur atau buahnya itu setengah piring, terus seperempatnya lagi protein. Kayak gitu. Sebenarnya sesederhana kita makan kayak gitu aja. Jangan kebalik, nasinya setengah piring, baru habis itu lauknya itu sama. Sebenarnya sesederhana dengan membuat seperempat seperempat setengah kayak gitu untuk dan juga isinya tidak boleh banyakkan gula, boleh nggak kebanyakan garam gitu. Jadi perbanyak serat dan proteinnya berkualitas untuk nutrisi itu aja kayak gitu. Nggak usah kayak aduh aku harus makan muti apa namanya? Aku harus makan protein doang, harus dada dada ayam terus. Enggak harus kayak gitu. Yang penting kurangi gula, kurangi garam, terus tadi porsinya itu dibenerin gitu kan, jangan kebalik. Setengah serat, seperempat glukosa, seperempat lagi protein. Itu untuk kita untuk nutrisi ya. Nah, kemudian aktivitasnya fisiknya tuh terukur gitu. Misalnya latihan beban. Latihan beban nggak perlu ke ini ya. Latihan beban kita tuh nggak perlu ke gym. Ya kalau misalnya untuk yang cewek-cewek ini aja apa namanya botol 1 liter setengah-setengah gitu kan itu latihan beban kayak gitu. Nggak misalnya kita angkat grocery gitu. Itu angkat beban juga gitu. Kemudian jalan kardio ringan kan. Kardio ringan jalan kaki 30 menit sehari itu udah cukup untuk menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah 30 menit sehari ya. Dok, kalau saya jalan tiap hari kok dok. Ini dihitung ya, jangan pura-puranya doang jalannya tiap hari tapi sebenarnya cuma keliling-keliling rumah aja kayak gitu. Itu 30 menit ya jalan, aktivitas fisik jalan. Tapi kalau misalnya kita masih muda, masa cuma jalan doang ya lari lah gitu. Jangan jalan aja. Kayak gitu lari dan aktivitas fisik yang lain kayak gitu. Terus tidur. Tidur 7 sampai 9 jam. Itu untuk ya kalau misalnya memang enggak banget jangan jangan kurang dari 6 jam lah tidur gitu. Terus jangan stres, harus dikelola stresnya ya karena tadi untuk meningkatkan kortisol gitu kan eh, tinggi apalagi kalau kita stres terus nanti di apa namanya di tuanya kita padahal pola hidupnya sehat tapi kita kenapa-kenapanya karena stres karena kortisolnya tinggi sekali kayak gitu. Nah, kemudian juga kita harus rutin-rutin medical check up. Medical check up gitu. Jangan juga ngerasa aku udah ini nih udah baik-baik apa segala macam pola hidupku udah aku jaga kok dok. Tapi ternyata ketika di medical check up ada yang miss kayak gitu. Jadi ya tetap kalau bisa medical check up rutin untuk mendeteksi dini gitu kan. Seperti itu. Berapa bulan sekali dok baiknya? Tergantung mau medical check up apa gitu.
pertama yang penting kalau menurutku gini, medical check up aja dulu sekarang gitu. Ketika udah medical check up sekarang, ketika kita tahu gitu kan, nah baru deh selanjutnya disesuaikan sama apa yang sebenarnya jadi masalah gitu. Gitu aja. Mendingan medical check up dulu sekarang, baru nanti beberapa bulan sekalinya itu ditentukan dengan hasil medical check up yang pertama. Kayak gitu ya. Minum, minum air putih, jangan kebanyakan minum kopi, jangan kebanyakan minuman kafe-kafe, anak-anak gaul yang lagi viral-viral, boba apa segala macam, jangan kebanyakan minum-minum kayak gitu. Air putih 2 liter sehari kalau minimal gitu. Biar apa? Biar apa yang ada dalam tubuh kita keluar dari pipis. Keluar terus kayak gitu. Itu ya. Kalau dari saya sendiri mental, jangan jangan terlalu banyak galau-galau amat juga. Em, nggak usah jadi stres-stres. Jadi kalau apa kita ada permasalahan nggak usah mikirin omongan orang apa segala macam kayak gitu. Udah biarin aja. Yang penting kita bahagia, happy sama keluarga. Apa cita-cita kita tercapai, urusan kita selesai. Nggak usah kebanyakan mikirin urusan lain, nambah-nambah stres yang kayak gitu-gitulah. Itu sih kalau dari saya ya. Dan kemudian kalau untuk BPJS sebenarnya ada BPJS yang dia itu nggak ada limitnya. BPJS Ketenagakerjaan yang nggak ada limitnya. Dia itu nggak ada ceiling itu apa sih ceiling? Nggak ada plafonnya lah kalau BPJS Ketenagakerjaan ya. Tapi kalau BPJS Kesehatan memang ada ininya memang ada apa? Memang ada Pagunya batasnya ya, gitu. batasnya. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan dia akan di cover sampai kamu kembali bekerja. Seperti itu. Oleh karena itulah kalau misalnya punya BPS kamu adalah penerima upah gitu kan lebih baik. Bahkan saya sendiri yang bukan penerima upah kan kalau misalnya saya sendiri apa namanya ada eh, jadi saya daftar BPJ. Jadi nggak masuk payroll gitu. Sehingga saya buka sendiri BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah. Kenapa? Karena saya misalnya pekerja mandiri kayak gitu. Jadi saya kan artinya saya mau kemana-mana kerja gitu. Karena kalau BPJS Ketenagakerjaan itu dia nggak cover dari kita berangkat kerja apa pulang kerja pun, misalnya kita kenapa-kenapa ketika kita berangkat kerja di dalam pekerjaan kita atau pulang kerja itu di cover gitu. Sehingga saya walaupun saya tidak masuk payroll, bukan masuk ke dalam penerima upah yang dibayar BPJS Ketenagakerjaannya oleh perusahaan, tapi saya bayar sendiri sebagai bukan penerima upah sehingga kemanapun saya pergi saya itu bekerja kayak gitu. Jadi kalau kenapa-kenapa ya apa namanya saya punya BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Mungkin bisa ditambahin sama Mas Rifki. Oke. Baik, Bu Dokter. Thank you banget ininya. Saya untuk ngilangin stres tuh bahkan tiap bulan hipnoterapi, Dok. Itu wajib soalnya gitu kan karena banyak eh, banyak hal di dalam diri kita tuh kita nggak tahu apa penyebabnya gitu kan. Makanya ya kasih ke profesional aja gitu. Nah, kalau nanggapin BPJS tuh sebenarnya BPJS itu kan dibikin di tahun 2016 gitu. Dan plafonnya itu tuh kenapa banyak penyakit sekarang tuh yang dulunya bisa di-cover sekarang enggak karena emang inflasi kesehatan gitu. Jadi misal di plafonnya itu tuh jantung coverage-nya sampai 70 juta gitu kan di dalam undang-undang kesehatan ini gitu. Nah, beberapa rumah sakit sekarang udah ratusan juta nih pasang ringnya. Jadi sehingga tuh rumah sakit itu tuh yang tadinya bisa nge-cover BPJS untuk operasi jantung tiba-tiba nggak bisa gitu. Dan sampai sekarang tuh undang-undangnya belum diupdate, baru undang-undang penghilangan kelas yang diupdate gitu untuk asuransi kesehatan. Nah kalau asuransi ketenagakerjaan tuh benar tadi gitu kan nggak ada ceilingnya segala macam selama tuh orangnya tuh pekerja gitu. Jadi kalau kita punya usaha segala macam terus pekerja yang mending kita usahain karena murah banget itu asuransi ketenagakerjaan itu startnya di 16.000 36.000 kalau nggak salah, itu murah banget gitu kan ya. Bayangin di negara maju startnya di 1,8 kita 36.000 loh gitu kan. Tapi dan emang tuh kita wajib banget punya BPJS gitu kan kalau misalnya tuh kita belum mampu untuk punya asuransi yang swasta karena ya emang itu udah paling bagus produknya. Dan bisa dibilang tuh dengan punya BPJS tuh kita tinggal memikirkan gimana nge-cover biaya hidup gitu. Karena nggak semua perusahaan tuh menyiapkan uang pesangon gitu.
nggak semua perusahaan tuh karena banyak perusahaan itu yang lalai sama peraturan juga segala macam. Dan di aturan ketenagakerjaan tuh dia tuh bertahap. Jadi sistemnya kayak begini. Misal orangnya tidak bekerja selama 3 bulan bakal kena seperti apa, 6 bulan bakal seperti apa, dan kalau udah 1 tahun 1 bulan perusahaan tuh berhak melayoff secara sepihak karyawannya. Jadi kalau ada karyawan sudah tidak bisa produktif dan berobat terus menerus selama 1 tahun 1 bulan, perusahaan tuh udah bisa, jadi nggak wajib ya, udah bisa melayoff secara sepihak. Jadi perusahaan-perusahaan yang aware sama peraturan ini itu bisa langsung melayoff perusahaannya, karena misal kita sebagai bos gitu kan, kalau kita ngomongin hati nurani pasti kita masih kerjain, tapi kalau kita sebagai bos pasti kita tetap memikirkan keberlangsungan perusahaan. Kalau ada satu nggak produktif tapi digaji terus secara setahun, ya pasti ngeganggu cash flow perusahaan. Jadi mending kita layoff, ya mau nggak mau kita layoff segala macam untuk meng-hire karyawan baru yang lebih produktif gitu. Jadi resiko itu yang bakal terkena kalau kita tiba-tiba kena sakit kritis. Makanya ya preventifnya tuh ya kita ngesiapin santunan sakit kritis. Karena kalau ngomongin dan ketenagakerjaan itu misal gitu kan ternyata tuh sudah di layoff gitu, udah 1 tahun 1 bulan di layoff sama perusahaannya segala macam, sehingga mungkin yang tadinya dibayarkan dari perusahaan asuransi BPJS ketenagakerjaan itu bisa di stop juga gitu, karena yang namanya dibukain perusahaan itu adalah fasilitas kantor, bukan kepemilikan pribadi gitu kan. Jadi mending kalau misalnya punya BPJS ketenagakerjaan tuh minta ke perusahaan tuh kepesertaannya langsung ke kita biar nggak terikat di perusahaan, karena jangan sampai tuh bakal kelupaan dan tiba-tiba keluarga amit-amit kita koma gitu kan, amit-amit kita koma dan keluarga tuh nggak tahu ngurusnya seperti apa. Nah itu tuh yang banyak terjadi tuh di luar sana gitu, tiba-tiba harus ke sana harus ke sini segala macam karena nggak ngerti aturannya segala macam. Jadi start dari awal kita untuk ngerti proteksi itu baca Undang-Undang 2016 terkait kesehatan gitu kan, terkait BPJS segala macam itu tuh lengkap. Kalau misalnya kelas 1 gimana, kelas 2 gimana, kalau rumah sakit tipe A gimana, tipe B gimana, maksimal berapa, itu tuh lengkap di situ aturan. Kita harus baca segala macam biar kita tuh juga nggak ngomel-ngomel pas masuk UGD gitu. Banyak banget dokter-dokter UGD tuh yang ngeluh di treats ya dok gitu kan, karena capek edukasi masyarakat Indonesia Q78 ini gitu. Karena banyak pengen mintanya apa segala macam, sedangkan tuh BPJS tuh nggak bisa. Jadi kita tuh nggak bisa tiba-tiba dirawat inap kalau misalnya tuh tidak sesuai kondisi darurat ataupun kecelakaan itu gitu kan. Yang namanya darurat kan ada kondisinya gitu kan, ibaratnya tuh kalau misalnya nggak bisa tertolong selama 24 jam dia bisa meninggal gitu. Itu definisi darurat tuh. Nah, dan kalau ngomongin dan orang yang layak dirawat inap tuh semua asuransi, mau BPJS sama asuransi swasta, definisinya sama. Suhu badannya berapa gitu kan, kalau di hari berapa lama segala macam, dia demamnya berapa lama baru bisa layak dirawat inap tuh, itu tuh definisinya sama semua. Jadi nggak ngebedain antara BPJS ataupun asuransi swasta, dan itu tuh kita harus benar-benar tahu juga. Jadi nggak semata-mata kita bayar gitu kan, tapi nggak tahu isi polis yang kita punya gitu, baik dari BPJS ataupun asuransi gitu. Dan menurut aku tuh start awalnya melek secara finansial tuh ya belajar baca polisnya aja, mau aturan undang-undangnya ataupun ibarat tuh dari polis dari asuransi yang kita pakai gitu, apa aja yang bisa di cover, masa tunggunya seperti apa, sampai ibaratnya tuh term and conditionnya. Kalau misalnya kayak misalnya banyak kayak gini nih teman-teman aku tuh ngambil KPR rumah gitu kan. KPR rumah kan wajib asuransi ya, asuransi jiwa gitu. Di semua asuransi itu, jadi kalau orang meninggal karena masa tunggu hipertensi itu 1 tahun. Jadi kalau ada orang meninggal sebelum 1 tahun karena hipertensi, itu tuh klaimnya nggak bisa dipakai. Artinya apa? Kalau ada orang KPR rumah 9 bulan tiba-tiba meninggal, itu tuh rumahnya nggak bisa diputihin. Nah, banyak orang tuh nggak ngerti masalah ini gitu. Dan jatuhnya rumahnya jadi hilang. Gitu. Bukan karena salahnya developernya, bukan salah asuransinya, tapi karena kita tuh nggak mau belajar aja. Gitu. Makanya tuh sejak dini tuh kita harus mau
belajar hal ini karena dengan kita siap masalah hal ini bakal menolong kita ke depannya gitu. Dan nggak ada kejadian kayak Moko lagi, kayak gua lagi, dan kayak banyak keluarga di Indonesia tuh yang bangkrut gitu. Karena datanya gede banget, 85% loh. BPJS tuh nge-survey 5 rumah sakit terbesar di Indonesia. Eh, di Jakarta tuh eh, ada apa? eh, semua rumah sakit pusat di Indonesia itu ada 5 gitu kan. Di Jakarta, Surabaya, Jogja, Makassar, sama Medan tuh datanya tuh 85% bangkrut secara finansial. Mau sekecil apapun tuh pasti ada yang kejual emasnya kah, harus pinjam apakah segala macam dan lain-lain. Karena ngomongin sakit kritis nggak hanya ngomongin perkara berobatnya, tapi ngomongin misal banyak orang-orang tuh nggak punya rumah di Jakarta, berobatnya di Jakarta, harus sewa penginapan, harus sewa operasional segala macam. Itu duitnya kalau nggak kerja dari mana? Gitu. Makanya sesimpel kita nyiapin santunan sakit kritis itu penting banget. Dan balik lagi tuh eh, BPJS itu kita nggak hanya ibaratnya punya, tapi harus dibaca detailnya seperti apa, dan kita sadar kita butuh atau enggak BPJS tuh udah pas, atau ibaratnya tuh kita harus upgrade gitu. Misal kita pengen berobat di luar negeri segala macam, nggak mungkin kita pakai BPJS gitu, karena rata-rata pejabat-pejabat nggak ada berobat di Indonesia ya, dan pejabat tuh nggak ada yang pakai BPJS sebenarnya, rata-rata gitu. Padahal mereka yang bikin, karena memang tuh BPJS tuh dirangkum untuk kebijakan sosial gitu. Jadi mau nggak mau keterbatasannya ada, ceilingnya ceilingnya terbatas, dan sekarang banyak rumah sakit mostly gitu kan bangkrut karena BPJS. Banyak rumah sakit bangkrut karena BPJS. Bahkan Mayapada kemarin tuh laporannya mereka tuh hanya menerima 20% nasabah BPJS tuh di Mayapada, eh, dan satu-satunya pembayaran yang boncos itu tuh dari BPJS gitu. Karena memang BPJS itu tuh trikinya preminya kekecilan sehingga pemerintah ngos-ngosan untuk ngebayarin klaim kita gitu. Jadi kalau kita nggak sakit sama sekali sampai tua, kalau kita ngejaga kesehatan, kita nggak pakai BPJS kita tuh kita ngebantu pemerintah banget gitu. Ibaratnya satu satu dari kita ngejaga kesehatan sampai kita meninggal nggak pernah pakai BPJS, banyak orang yang di luar sana tuh terbantu karena BPJS. Jadi selagi kita bisa jaga kesehatan, ya jaga kesehatan dulu gitu. Dan paling penting tuh stres sih, karena banyak orang tuh sekarang tuh justru sakit keris karena stres. Bahkan teman aku tuh dia anak psikolog UI sakit cancer karena stres gitu. Psikolog cancer karena stres. Gitu sih. Itu aja sih dari aku. Jadi kalau mau lebih tahu daripada undang-undang dari BPJS tuh mending baca, search aja di Google undang-undang BPJS di tahun 2016. Di situ tuh lengkap laporannya segala macam dan pasal-pasalnya. Jadi mending dibaca sendiri, dan paling tahu hal itu tuh adalah dokter-dokter UGD gitu. Jadi dokter-dokter preventif yang masuk ke rawat inap itu jarang yang tahu. Yang paling tahu tuh di dokter-dokter UGD. Kalau mau tanya langsung benefit BPJS tuh, kalau ada kenalan dokter UGD bisa banget ditanya gitu. Itu aja sih. Oke, baik, banyak. Makasih banyak Bang Rifki dan juga Dokter Laila tadi atas pemaparan dan juga jawabannya. Tapi ini kalau chat ada yang bertanya nih dari Yasri ke Dokter Laila ya. Untuk medical check up itu sendiri, apakah bisa di cover oleh BPJS, Dok? Seperti itu. Jadi Medical kalau check up. sebenarnya kalau medical check up sendiri itu dia tidak secara umum ya tidak di cover oleh BPJS. Tapi BPJS itu dia punya program. Kalau ngelihat mobile JKN kemudian diklik menu lainnya itu ada yang namanya screening. Bentar saya lihat. Ya benar dok, screening. Screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan. Nah, itu tuh gratis. Dia di cover di BPJS. Nah, screening riwayat kesehatan tuh dia dalamnya tuh isinya kuesioner gitu. Kayak kuesioner gitu. Jadi kamu eh isilah sesuai sama ini apa yang dirasain gitu kan. Nah, kalau misalnya sistem ngerasanya itu kamu butuh untuk dicek lebih lanjut, nanti akan ada seperti rujukan gitu.
Misalnya kalau hasilnya menunjukkan risiko, misalnya risiko diabetes tinggi, gitu. Nah, sistem akan memberikan rujukan otomatis agar nanti itu bisa dicek laboratorium gratis di puskesmas atau di klinik yang memang rekanan BPJS kayak gitu. Dan juga atau misalnya ada juga pemerintah sekarang 2026 itu ada program CKG. CKG itu cek kesehatan gratis ya. Itu sekarang lebih terstruktur, lebih sistematis tahun 2026 di puskesmas. Bisa caranya itu bawa KTP gitu kan, langsung aja ke puskesmas bawa KTP di hari ulang tahun atau di bulan ulang tahunnya kita. Jadi ya setahun sekali kayak gitu bisa cek kesehatan. Itu apa yang dicek? Tuh cek kolesterol, gula darah, asam urat, fungsi ginjal gitu kan, juga screening kanker gitu. Nah, sebenarnya BPJS juga nge-cover screening seperti pap smear misalnya untuk wanita ya. Kalau misalnya wanita mau KB gitu kan, KB-nya KB IUD misalnya, itu otomatis secara langsung juga di eh, screening kanker serviks lewat pap smear. Itu juga gratis gitu. Nah, atau mungkin ada juga di mana RT RW biasanya ada posbindu, PTM, apa sih namanya posbindu itu ya? Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular. Seperti itu di RT RW itu juga biasanya ada sebulan sekali, kayak gitu kan. Ya itu untuk cek tensi gitu kan, berat badan, lingkar perut, hal-hal yang memang biasa dicek untuk tes kesehatan kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau apa namanya di luar itu biasanya tidak di cover. Kita minta minta sendiri misalnya, kita minta sendiri tes kesehatan lewat laboratorium misalnya untuk tes kerjaan misalnya itu di puskesmas, mendingan ke puskesmas aja, bayar paling cuma berapa, nggak sampai 20.000 apa nggak salah kalau misalnya di puskesmas biasanya kayak gitu. tapi tergantung tapi tergantung dengan apa sih namanya, dengan tes apa yang mau tentunya ya, tes apa laboratorium yang kita mau kayak gitu. Itu sih tidak di cover. Jadi menarik nih, tadi ada juga pertanyaan dari Mas Jafika ya tadi mengenai micin sama garam, apa tadi saya baca? Dari saya dok, dari saya dok. Dari Bang Oh, Rifki. oh dari Bang Rifki. Micin sama garam sebenarnya yang paling bahaya kalau menurut saya garam. Ya kan, Karena benar. yang mengganggu osmolalitas itu kan natrium. Nah, natrium adanya di garam. Nah, garam itu memiliki apa namanya, natriumnya itu lebih tinggi kan dibandingkan sama micin sendiri. Micin itu kan dia lebih rendah garamnya gitu. Nah, yang perlu dihindari itu sebenarnya ya makanan-makanan instan. Biasanya makanan instan itu garamnya tinggi, micinnya tinggi juga gitu. Jadinya eh, sebenarnya trikinya itu sebenarnya bisa aja kita makan, ya udah pakai micin aja, micin sedikit cet tapi nggak usah pakai garam. Nah, itu juga lebih bagus tuh. Kayak gitu. Jadi natriumnya apa namanya? Natriumnya ini. Jadi sebenarnya yang butuh dihindari itu adalah kadar natrium ya. Seperti itu. Itu sih. Berapa dok? Kalau misalnya kan kan tubuh kita butuh natrium juga kan dok, Hmm. ya kan? Ya betul Eh juga. misalnya sendok makan tuh berapa banyak sehari maksimal? Setengahnya kah? Maksimal, pokoknya jangan sampai 1 sendok makan sehari. Oh, jangan sampai 1 sendok makan. Iya, itu udah bahaya, itu 1 sendok makan sehari Hampir itu udah semua bahaya. makanan Indonesia asin-asin lagi. Itu itu udah bahaya sih kalau misalnya 1 sendok makan sehari gitu. Oh, Begitu. parah ya. Waduh, Mm-mm. waduh, waduh, waduh. Jadi kalau bisa, ya makanya kalau bisa kalau makan kita kan cuma sejumput aja, emang mau makan satu garam, 1 sendok garam kan banyak ya. Ini sejumput aja, kita kan 1 kali makan sejumput garam, sejumput garam gitu. PR nih anak-anak yang kos ya, yang makannya nggak dimasak gitu. Kalau Gitu. nggak nugget ya mie ya. Enak, mie itu harus dihindari mie. Mie, mie, Mie mie, dihindari, mie. natriumnya tinggi. Itu tadi saya bilang itu garamnya tinggi, micinnya juga tinggi kayak gitu. Nasi goreng malam juga ya dok. Sa- eh, bukan sendok makan. Yang bahaya itu malah eh, teh. 1 sendok teh itu udah bahaya Oh, per hari. Sorry, waduh. sorry, sorry. Nasi goreng Berbahaya juga. jika lebih dari 1 sendok teh per hari. Oke, oke. Bahaya ya. Ya, iya.
Oke. Ini dok mau nanya dong lagi terkait kayak misalnya tuh lingkar perut gitu kan. Kan paling susah tuh ada orang apa? Misal saya olahraga nih dok gitu kan. Kebetulan tuh saya olahraga rutin gitu kan, tiap hari nge-gym segala macam. Jadi saya dulu tuh hampir obesitas karena kerjaan. Karena kebetulan tuh kerjaan saya ke lapangan dan mau nggak mau tuh tiap ke lapangan tuh kan saya datangi bisa 5 sampai 7 rumah lebih gitu kan. Apalagi kalau misalnya datang ke Sumatera tuh otomatis rata-rata makanannya makanan Sumatera yang pasti berlemak dan berminyak gitu kan. Dan akhirnya tuh membuat berat badan saya tuh selama 3 tahun itu tuh naik dari 55 ke 80 dok gitu. Nah ini alhamdulillah tuh udah turun ke 70, 65 ke 70, tapi masih buncit nih dok gitu, masih buncit segala macam. Nah kira-kira tuh lingkar perut tuh maksimal berapa sih biar dikatakan sehat gitu? Karena kan kalau kata Hmm, dokter Tirta kan bukan berat badan nih yang ngaruh, tapi bagaimana lingkar perut. mm-mm. Jadi yang kita pakai itu namanya waist to hip ratio ya. Hmm. Jadi ada yang namanya waist to hip ratio itu lingkar rasio lingkar pinggang terhadap lingkar pinggul. Oke. Jadi dihitung apa namanya pinggang tahu pinggang kan? Nanti ujungnya Tahu tahu tahu. itu udah Mhm. pinggul itu ininya kita nih apa sih namanya eh, eh, diameter paling besar Mhm. dari pinggulnya kita yang di bawah pantat nih. Oke. Nah, itu nanti dihitung lingkar pinggang per lingkar pinggul. Oke. Oke. Waist to hip ratio. Nah, hasilnya gimana? Nah, waist to hip ratio ini bahaya ketika menjadi alat ukur untuk risiko jantung. Oke. Ya, risikonya rendah, risikonya moderat, atau risikonya tinggi. Kalau hasilnya itu, kan pria sama wanita beda ya. Kalau hasilnya itu rendah, itu kalau pria kurang dari 0,9 Oh, rasionya. Moderat itu kurang dari eh 0,91 sampai 0,95. Tinggi di atas 0,95. Terus wanita, kalau wanita itu 0,8. Tadi tadi 0,9 ya. Ini 0,8. Nah, kalau itu rendah. Kalau tinggi itu di atas 0,5. Kalau moderat diantaranya. Kayak gitu. Jadi bukan oke. lingkar pinggang saja. Jadi kita harus tahu. Jadi tahu nih tebelnya itu berapa sih kayak gitu kan. Rasionya itu berapa sih gitu. Jadi itu yang kita cek. Apakah itu kita udah risiko tinggi jantung atau enggak kayak gitu. Sebenarnya bukan BMI sekarang. Gold standarnya itu bukan BMI. Bukan indeks Hmm. massa tubuh ya. Itu sekarang yang dipakai itu di mana-mana pakai WHR. Waist to hip ratio. Iya Begitu. benar benar benar. Hmm. Oke oke oke. Makasih dok gitu. Mungkin ya, mungkin Aku ada mau ini ya nambahin dok. dikit yang tadi Oh, medical check up. Untuk medical check up tuh banyak follow akun-akun rumah sakit swasta karena biasanya tuh rumah sakit swasta tuh banyak event gratis medical check up. Hmm. Itu Ya, kayak betul. kayak Maya Pada tuh bisa tiap bulan, Trimaya juga bisa tiap bulan segala macam ada event untuk, hmm, jadi event hmm, kayak edukasi kesehatan sekalian gratis medical check up. Jadi manfaatin itu tuh. hmm. Aku sering banget tuh medical check up gratis dari event-event kayak gitu karena banyak kenal orang rumah sakit gitu. Iya. Info yang ini ya bermanfaat banget ya Bang ya tentang medical check up gratis di rumah sakit itu. Oh ya ini ada pertanyaan terakhir ya mungkin ya dari di kolom chat dari Yasri. Suplemen suplemen apa dok yang baik untuk kebutuhan harian kita yang sibuk kerja? Mungkin dari dokter Laila bisa menjawab sih. Sebenarnya kalau yang sibuk kerja orang kantoran ya khususnya ya vitamin D sih karena kan memang nggak terlalu terpapar sama matahari ya. Sedangkan kalau kita sebagai manusia vitamin D yang normalnya itu dapatnya dari matahari gitu. Tentunya ya jangan inilah jangan yang di atas jam 10 siang kayak gitu. Nah, karena kurang gitu kan vitamin D-nya kita orang-orang kantoran, kita ambillah asupan vitamin D kayak gitu kan dosis yang
1.000 sampai 5.000 unit lah kayak gitu. Tapi kalau bisa cek darah dulu sih untuk posisi yang tepat. Tapi umumnya itu yang 1.000 unit dikonsumsi untuk vitamin D juga itu udah oke kayak gitu. Vitamin D ya. B kompleks juga kayak gitu. Nah, B kompleks itu juga penting tuh dalam untuk apa sih namanya? eh untuk ngejaga buat fokus lah. Terus juga untuk mengurangi kelelahan mental kayak gitu. Kayak gitu. Karena banyak jadi si vitamin B ini banyak lah yang apa namanya yang bisa di apa namanya digunakan bukan digunakan ya. Dia ini digunakan untuk banyak metabolisme dalam tubuh kayak gitu loh hasilnya. Kayak gitu. Nah, terus minyak ikan untuk otaknya tuh jalannya bagus gitu untuk fungsi kognitif minyak ikan omega 3 omega 6 kayak gitu kan. Sam tapi yang paling ini minum multivitamin aja kayak gitu aman kok minum vitamin daily gitu kan biasanya mereka memang udah kasih takaran gitu. Biasanya multivitamin itu ada takaran dailynya masing-masing vitaminnya mereka biasanya udah ada B3 udah ada B kompleks udah ada vitamin D vitamin C magnesium omeganya folic acid gitu jadi ya bagusnya eh, pilihan praktisnya sih minum multivitamin aja kayak gitu biar tetap seger eh, makan dulu sebelum minum vitamin kayak gitu dan juga jangan lupa minum air putihnya tetap banyak gitu dan pastiin itu multivitaminnya ada label BPOM jangan asal jangan asal ini kan katanya saudaraku ini vitaminnya bagus dok tapi nggak ada BPOM-nya dia macam-macam isinya akhirnya kena ginjal kena ke hatinya kayak gitu ya harus dicek labelnya juga. Oke, dan juga sesibuk apapun, sebanyak apapun itu vitaminnya diminum, istirahatnya harus cukup. 7 jam sehari istirahat atau tidak boleh kurang dari 6 jam sehari makan sayur serat kayak gitu. Jadi jangan juga kita hanya gantung sama suplemen terus ngerasa udah sehat tidak ya tetap juga harus dan tadi di atasnya itu tadi saya pertama kali pertanyaannya pola hidup sehat pertanyaan dari Mas Uga itu juga harus dijalankan gitu vitamin hanya sebagai suplemen bukan sebagai indikator bahwa oh kita udah sehat kayak gitu itu ya. Hmm. Baik, terima kasih banyak Dokter Laila tadi atas jawabannya dan kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mungkin kita bisa melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Untuk rekan-rekan di sini yang tidak berhalangan untuk on kamera, saya persilahkan untuk on kamera terlebih dahulu. Mungkin yang belum pakai hijab mungkin bisa pakai hijab terlebih dahulu ya. Kita tunggu ya berapa detik. Oke, ya enggak sudah tidak ada lagi ya untuk on kamera. Baik, saya akan hitung mundur 3, 2, 1. Baik, 3, 2, 1. Oke, terakhir 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasinya, aktifnya. Selain itu juga saya ucapkan eh, banyak terima kasih kepada kedua narasumber pada malam hari ini atas ilmu dan juga wawasan yang telah dibagikan. Dan juga dari seluruh rangkaian diskusi pada malam ini kita juga bisa tertarik satu pemahaman penting bahwa penyakit kritis itu bukan hanya tentang persoalan medis saja ya, tapi juga persoalan bagaimana kesadaran kita, pola hidup kita, serta bagaimana kita menjaga nutrisi ya tadi, dan juga bagaimana preventif baik medical check up dan lain sebagainya. Jadi memang kesadaran terhadap risiko kesehatan itu perlu juga diiring dengan kesiapan finansial sehingga keluarga bisa juga memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang seperti itu. Baik, semoga apa yang kita diskusikan dan juga dipaparkan pada malam hari ini dapat memberikan kebermanfaatan dan juga menjadi langkah awal untuk menuju kehidupan yang lebih sehat dan juga lebih siap secara finansial. Baik, akhir kata saya selaku moderator
yang memandu pada jalannya acara pada malam hari. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga partisipasi aktifnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih Terima kasih, banyak. Dokter, Bang Rifki. Terima kasih. Terima kasih.